Di pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang masalah yang dimaksudkan dengan tidur di situ itu apakah tidur semasa malam saja ataukah siang hari juga. Di sini ada dua kelompok ulama. Menurut jumhur ulama ini adalah bersifat umum. Artinya di saat siang ataupun di saat malam hari dia tidur. Kemudian setelah dia bangun sebelum tangannya dimasukkan ke dalam bejana, maka perlu untuk dicuci sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Karena alasan pencucian tangan tersebut, baik tidurnya malam hari ataukah tidurnya siang hari, alasannya itu sama dalam arti bahwa kita tidak tahu tangan tersebut itu ngelayap kemana saja. Sehingga saat dibilang bahwa ini khusus tidurnya adalah tidur di saat malam hari saja, dengan alasan bahwa tangan tersebut tidak diketahui kemana ngelayapnya. Apakah siang hari tangan kita mengetahui kemana saja dia perginya? Tidak ketahui juga. Sehingga disampaikan oleh jumhur ulama di sini ini bahwa tidur yang dimaksudkan di sini ini adalah tidur yang mencakup malam ataupun juga siang hari ataupun kapan saja. Disunahkan juga untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Ini yang kemarin kita sampaikan bahwa ini adalah untuk penggunaan air yang ditempatkan di dalam sebuah bejana sebelum digunakan untuk berwudu. Kemudian yang di paragraf terakhir dibahaskan oleh beliau di sini ya ikhwas sekalian. Lakin sahih in annahu amun linaumil laili wan nahar. Ini kata beliau dan juga yang disampaikan oleh mayoritas ulama bahwa yang benar ataupun yang sahih tidur yang dimaksudkan dalam hadis tersebut itu adalah tidur baik malam ataupun di siang hari. Kata beliau li annal illata allati dzakara syari'u mawjudatun fiha. Karena illah ataupun suatu alasan kenapa kok disuruh untuk mencuci tangan di saat tidur sebelum kemudian dimasukkan dalam bejana, kemudian bangun tidur kemudian perlu untuk dimasukkan dalam bejana. Alasannya sama, baik tidurnya itu siang hari ataupun siang hari. Ini adalah menurut jumhur ulama saat mereka ataupun sebagian ulama mengatakan bahwa ini tidurnya adalah khusus untuk tidak tidur di malam hari saja. Kemudian dibilang, loh kok khusus untuk tidur malam sehari saja? Mereka menjawab, iya khusus untuk malam hari saja. Karena kata batat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, itu yang dimaksudkan adalah tidur untuk malam hari saja, bukan tidur siang. Ini kata ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tidur di situ itu adalah tidur malam hari. Saat kemudian mereka dibantah, kan Nabi sudah menyebutkan alasan kenapa perlu tangannya dicuci saat bangun dari tidur sebelum dimasukkan dalam bejana. Berarti di situ itu tidurnya bukan hanya cuma tidur malam hari saja, tapi juga siang hari saja. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidurnya ini adalah tidur malam hari, mereka mengatakan bahwa ini adalah amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi ataupun bersifat ta'abbud ataupun ibadah. Artinya bahwa saat Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk mencuci tangan di saat bangun tidur sebelum dimasukkan dalam bejana, itu adalah perintah syariah yang tidak diketahui alasannya bagaimana. Mereka mengatakan bahwa itu adalah amrun ta'abbudi. Di sini beliau sebagian ulama mengatakan hadza ta'abbudiyun. Ini adalah ta'abbudi. Jadi begini ya ikhwas sekalian. Jadi suatu hal syariat agama Islam, tentunya di saat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, kadang-kadang tidak diketahui alasan ataupun ilahnya itu apa. Misalnya di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat maghrib sebanyak 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali, 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat. Saat ditanya alasannya kenapa, ini dibilang oleh para ulama istilahnya adalah amrun ta'abbudiyun, suatu hal yang tidak disebutkan ataupun tidak diketahui alasannya. Memang syariatnya begitu.
Ini ulama-ulama yang mengatakan bahwa tadi itu di saat bangun dari malam, bangun tidur malam, kemudian sebelum tangannya dimasukkan ke dalam bejana, itu adalah amrun ta'abudi, nggak disebutkan, nggak diketahui alasan-alasannya. Pokoknya diperintah untuk setelah bangun tidur, kemudian sebelum tangan dimasukkan dalam bejana, disuruh nyuci, ya cuci saja. Ini yang disebut dengan amrun ta'abudiyun. Tapi kemudian di sini beliau mengatakan, walhamdulillah, alhamdulillah, Nabi Muhammad beliau telah mengingatkan alal illah tentang alasan-alasannya. Kalau disebutkan alasannya berarti bukan amrun ta'abudiyun, berarti alasannya bukan amrun ta'abudiyun karena telah disebutkan alasannya. Kalau seandainya tidak ada alasannya, itu baru nanti dibilang oleh para ulama bahwa itu adalah amrun ta'abudi. Misalnya begini lagi nih, air mata najis enggak? Air mata tidak najis. Kemudian air seni najis enggak? Bedanya apa? Kenapa yang di sini enggak najis, di bawah kok najis? Ini alasannya adalah amrun ta'abudiyun. Amrun ta'abudiyun. Tidak ada suatu alasan ataupun suatu hikmah yang dapatkan secara lahiriahnya. Pokoknya saat Allah mengatakan bahwa ini najis, itu enggak najis. Saat Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu najis, ini enggak najis. Ini adalah amrun ta'abudiyun. Ikutin saja walaupun toh sebagian syariah tidak bisa ataupun tidak diketahui alasannya. Jelas ya? Ini kata para ulama, istilah hal semacam ini yaitu suatu syariah yang tidak diketahui alasannya itu apa disebut sebagai amrun ta'abudiyun. Sedangkan yang diketahui alasannya adalah ma'qulatul makna. Diketahui alasannya. Di sini ini bukan amrun ta'abudiyun kata beliau di sini, tapi adalah sudah disebutkan alasan-alasannya. Kenapa kau disuruh mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana? Alasannya adalah karena tidak diketahui tangan tersebut malam hari itu dia pergi kemana saja. Jelas insyaallah ya. Ini disampaikan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Kita langsung ke hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima insyaallah. Yang di Zoom kelihatan insyaallah. Nah, yang di YouTube. Oh iya, naam. Sahih. Jazakumullah khairan. Naam. Ini hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu wa li muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Ini hadis yang kelima yang kita bahas di dalam kitab Umdatul Ahkam. Nabi Muhammad beliau mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Kalian sekali-kali jangan membuang air ataupun buang air kecil, buang air seni maksudnya di sini. Fil ma'id da'im. Ke dalam air yang daim artinya adalah air yang la yajri. Air yang tidak ngalir. Alladzi la yajri, ini penjelasan dari kata daim. Tsumma yaghtasilu minhu. Kemudian kalian mandi di dalamnya. Di dalam poin ini ya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah suatu syariah. Kata beliau di sini kita perhatikan yang dijelaskan oleh beliau dalam poin ini. Qalu la yabulanna hadukum fil ma'i hadza tahrimun lil bauli fil ma'id daim. Dalam poin ini merupakan suatu penjelasan tentang adanya keharaman membuang air di dalam suatu tempat ataupun dalam suatu air yang menggenang. Berarti di sini tidak diperbolehkan. Karena alasannya kenapa? Di sini beliau menyebutkan dalam syarahnya, alasannya di sini adalah wa huwa alladzi la yajri idza kana mu'addan liiktisal aw syurbi minhu li'annahu wasilatun la tanjizihi. Karena alasannya adalah air seni tersebut yang dibuang ke dalam tempat ataupun yang dibuang ke dalam suatu air yang menggenang itu akan membuat air menjadi najis sehingga tidak diperbolehkan untuk dibuang air di sana. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian rahimakumullah, tentunya air
ataupun air seni ini tentunya berisi bakteri-bakteri ataupun mungkin berisi kotoran-kotoran ataupun mungkin berisi penyakit-penyakit, sehingga dibuang. Kalau seandainya hal tersebut dibuang ke dalam air yang menggenang, tentunya akan menyebabkan tempat tersebut menjadi tercemari juga. Di sini para ulama ya ikhwah sekalian, mereka membahas masalah apa? Di antaranya hal adalah membahas masalah kalau seandainya ada orang nih, ada orang dia buang air, dimasukkan dalam botol. Kemudian dituangkan ke dalam suatu area yang mana area tersebut ada air menggenang di dalamnya. Ini pun termasuk tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan, kemudian alasan yang dilarang kan ini membuang air langsung ngadir ke sana. Sedangkan kalau dibuang dalam botol tidak ada larangan di sana. Ini orang-orang yang zahir, orang-orang yang mengambil suatu nas dari segi lahiriah ataupun lagi dari segi zahirnya, sehingga di saat ada orang misalnya buang air dalam botol kemudian dituangkan ke sana, kata mereka ini tidak termasuk dalam larangan. Padahal alasan sama atau enggak nanti larangannya kira-kira sama atau beda? Hasilnya akan sama terakhirnya. Ataupun misalnya di sini ada genangan air, ataupun mungkin ada kolam, ataupun mungkin sekedar pokoknya airnya nggak mengalir. Kemudian dia buang air di sampingnya ini, di sampingnya. Saat di sana dibuang air di samping genangan air, otomatis nanti air seni ini akan mengalir ke sana. Ini pun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berarti tidak sebagaimana disampaikan ataupun dikatakan oleh orang-orang zahiri yang hanya mengambil nas dilihat dari segi luarnya saja. Sehingga sebagian ulama ya ikhwah sekalian di saat membahas tentang masalah hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mencela orang-orang ataupun sebagian orang yang terlalu kekeh memegang masalah lahir dari nas tanpa bisa diotak-atik sedikit pun. Alasannya kenapa? Di antara begini, misalnya sebagian orang-orang yang hanya menggunakan lahir ataupun zahir dari suatu nas. Ini kan yang dilarang di sini adalah membuang air kecil di dalam genangan air. Kalau seandainya ada orang buang air besar di sana, lebih parah atau enggak? Lebih parah. Orang-orang yang zahiri, mereka enggak mengatakan begitu. Yang dilarang di sono ini adalah buang air kecil. Artinya kalau buang air besar enggak jadi masalah. Oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, wa anna al-ghaita laysa kal-bawl wa kadza idza bala fi ina'in thumma subbahu. Sebentar. Beliau lam yukhalif fi hadha ahad min ulama illa ma hukiya an Dawud ibn Ali al-Zahiri anna nahya mukhtasim bil insan bi nafsi wa anna al-ghaita laysa kal-bawl. Ini beliau mengkritisi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud al-Zahiri rahimahullah. Ini kata Imam Nawawi, enggak, ini para ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang masalah membuang air di dalam membuang air kecil di dalam genangan tadi itu enggak diperbolehkan. Kemudian termasuk juga tadi yang kita sampaikan kalau seandainya membuang air di tempat yang lain kemudian dituangkan di sana juga enggak diperbolehkan. Termasuk di sini ini adalah tentang masalah membuang air, apalagi buang air besar. Wa hadzal ladzi dhahaba ilaihi khilafu ijma'il ulama wa huwa aqbahu ma nuqila an fil jumud ala dhahir wallahu alam. Ini adalah hal yang lebih buruk, tentunya hasilnya lebih parah lagi daripada sekedar membuang air kecil. Karena tentunya lebih tercemari daripada air yang besar. Setelah insyaallah ya, ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sini ya ikhwah sekalian, di dalam poin ini terkandung suatu pengertian. Kalau kita perhatikan di lafadz hadisnya, bahwa la yabulanna haddukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri tsumma yaqtasilu minhu. Enggak diperbolehkan salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Kemudian dia mandi dari air tersebut.
Artinya kalau kita lihat secara lahiriah bahwa ketidakbolehan ini adalah di saat kita buang air ataupun kencing di tempat air yang tergenang ataupun air yang tidak mengalir. Larangannya adalah di saat air yang tidak mengalir tersebut yang telah dikencingi, alasannya adalah kalau air tersebut akan digunakan untuk mandi. Kalau seandainya tidak digunakan untuk mandi, maka bagaimana di sini hukumnya? Di sini juga tidak diperbolehkan. Di sini juga tidak diperbolehkan. Karena ada sebagian hadis yang lainnya, ya ikhwas sekalian, hadisnya adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, annahu naha ayyubala fil ma'ir rakidi. Nabi Muhammad SAW beliau melarang buang air kecil di dalam air yang tidak mengalir. Berarti larangan tersebut tidak hanya sekedar buang air yang dipadukan dengan mandi, tetapi juga ada larangan untuk buang air di dalam air yang tergenang. Ini hadisnya, jelasnya hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di dalam poin berikutnya, beliau mengatakan di sini, wa qaluhu fi riwayat al-ukhra, sabda Nabi Muhammad dalam riwayat yang lainnya, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Ini adalah pengembangan dari hadis yang pertama dari segi pembahasan hukumnya. Di sini enggak diperbolehkan salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir saat dia dalam keadaan junub. Ini juga alasan sama, karena nanti akan mengotori tempat air tersebut. Apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa air tersebut akan juga digunakan oleh orang-orang yang lainnya, ataupun digunakan misalkan di kampung-kampung itu banyak ada air yang berada di sungai. Di dalam masa-masa kemarau, air tidak mengalir sehingga airnya tergenang di sana. Sebagian orang menjadikan air tersebut dijadikan sebagai tempat mandi. Kalau kita buang air di sana maka tidak diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini yang dibahas oleh beliau di dalam poin ini. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang nomor 6. Ini Anda teringat sesuatu. Masalah apa? Masalah yang mungkin pernah dilakukan ataupun pernah terjadi di antara kita. Masalah apa? Kita mandi ataupun berada di suatu kolam renang. Ketawa masing-masing. Pengalaman berarti ini. Apakah nanti sama hukumnya? Sama hukumnya ini. Sama hukumnya. Tadi itu pertama adalah ada larangan buang kencing di suatu tempat yang tidak mengalir. Ananya kantum sekarang ini, apakah ini ngalir ataukah enggak? Ataupun mungkin airnya akan diganti setiap saat, ataukah sebulan sekali, atau mungkin 2 bulan sekali? Kira-kira bagaimana? Bisa sebulan sekali atau mungkin sampai berbulan-bulan karena pengiritan airnya. Kan Ustadz di sana kan sudah diberikan zat-zat, mungkin apa yang dimasukkan dalam sana? Kaporit. Ini enggak ngefek. Enggak ngefek. Itu yang pertama ya ikhwas sekalian. Yang kedua adalah tadi itu ada hadis yang jelas-jelas Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya tadi orang yang misalkan dia mandi di dalam kolam renang, kemudian dia buang air di sana, kemudian dia bilang yang dilarang Nabi Muhammad SAW kan beliau ini melarang membuang kencing di sana sekalian mandi. Kan kita nggak mandi di sana, mandi nggak itu? Mau nggak mau kita itu akan basah semuanya. Sama artinya itu dengan mandi. Apalagi jelas-jelas tadi itu ada hadis yang sahih yang dalam riwayat Imam Muslim, la yabulanna fil ataupun Nabi Muhammad SAW ayyubala fil ma'ir rakid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Muhammad beliau melarang mengencingi
ataupun air yang tergenang itu dikencingin. Kolam renang ini air yang tergenang. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah di saat antum akad nih. Akad ke orang atau pemilik kolamnya. Antum bilangnya, "Pak, ini nanti ana mau mandi, mau renang, sekalian buang air di sana." Antum begitu telah enggak? Kira-kira, Tidak. Artinya kalau akadnya tidak begitu, kemudian kok kita buang air di sana, jelas tidak diperbolehkan. Karena jelas menzalimi orang tersebut. Karena jelas akadnya jelas dari awal nih. Akadnya jelas di awal. Bahwa kita akadnya tidak berarti itu adalah exclude buang kencingnya. Kalau kita berada di sana kemudian buang kencing, ini adalah suatu kezaliman. Suatu kezaliman. Males nggak males keluar dari kolam renang, buang air dalam kamar mandi. Jangan di sana. Karena hak kita itu hanya menggunakan airnya tanpa menambah air baru. Jelas insyaallah ya. Jadi ini perlu untuk nanti kalau seandainya ada yang pernah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ngalir itu pun nanti karena alasannya adalah karena diceburin sehingga dia meluber. Di kali sungai. Iya, berarti kalau sungai berarti lain lagi pembahasannya. Kata para ulama juga kalau seandainya sungai mengalir dan jelas-jelas nanti di bawahnya di situ ada orang menggunakannya, maka di sini pun aslinya nggak diperbolehkan. Karena jelas nanti alasan sama yaitu menyakiti orang lain. Jelas insyaallah ya, Allahu a'lam. Jadi ini masalah Allahu a'lam apakah ada fatwa atau tidak, tapi secara lahiriahnya membuang kencing tadi itu nggak diperbolehkan di tempat kolam karena alasannya sangat logis. Kemudian di poin berikutnya ini hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu kalau seekor anjing itu dia minum di salah satu di antara wadah kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia mencuci sebanyak 7 kali. Ada riwayat dari Imam Muslim, ulahunna bit-turab. Diawali dengan at-turab, yaitu debu. Ada sebagian riwayat yang lainnya yaitu ukhrahunna, yaitu bagian terakhirnya. Sehingga di sini ya ikhwah sekalian, kita perhatikan di samping oleh beliau sebelum kita bahas hukumnya, al-kalbu fi 'urfi syari' huwal kalbul ma'ruf. Di samping oleh beliau di sini yang disebut sebagai anjing menurut definisi syariah ataupun kebiasaan syariah saat disebut sebagai anjing, ada suatu seekor anjing misalnya, maka itu adalah al-kalbul ma'ruf, adalah anjing sebagaimana yang kita ketahui. Wa ma huwa fi ma'nahu minas siba', dan juga hal-hal ataupun hewan-hewan yang sejenis dari binatang buas seperti misalnya adalah kal asad sebagaimana singa, wadzibi dan juga serigala, wan namiri dan juga harimau dan juga sejenisnya. Walihada, oleh karena itu, fi hadis Utbah bin Abi Lahab, dalam hadis Utbah bin Abi Lahab, Nabi Muhammad beliau mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Nabi Muhammad SAW beliau pernah mendoakan jelek. Ini sebelum kita bahas ini adalah tentang pembahasan istilah kalbun. Istilah kalbun yaitu seekor anjing. Anjing di sini bisa berupa anjing yang dari sebagaimana yang kita ketahui ataupun yang biasa disebut anjing di Indonesia misalnya, ataupun dari semua jenis binatang buas. Kadang-kadang juga disebut sebagai kalbun. Contohnya apa? Contohnya adalah suatu hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW terhadap Utbah ibn Abi Jahal. Utbah ibn Abi Jahal. Ini Utbah, beliau pernah
menjadi menantu Nabi Muhammad sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Pertemuan sebelumnya kita bahas atau lain? Iya. Nah, ini Utbah. Suatu saat ini dia mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan juga mencaci maki agama Islam ataupun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad beliau menggunakan doa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, mohon engkau kuasakan seekor anjing dari anjing-anjing milikmu ataupun anjing-anjing ciptaanmu. Kalau kita baca secara ini hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Sebagian ulama mensahihkannya, sebagian ulama menghasankannya dari segi sanadnya. Artinya sahih hadisnya bisa dijadikan sebagai suatu sandar hukum dan juga bisa dijadikan sebagai suatu pegangan ataupun bisa diambil sebagai suatu hujjah. Di sini kita perhatikan, Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya Allah, mohon engkau kuasakan seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu. Ini menurut riwayat tersebut bahwa Utbah bin Abi Jahl saat dia itu bermusafir ataupun lagi pergi berdagang ke Syam, dia ini di saat berhenti di suatu tempat, dia bilang, anak takut dengan doanya Muhammad. Akhirnya oleh teman-temannya, nggak perlu takut, kita jaga bareng-bareng. Akhirnya mereka berhenti di sana, barang-barang ditumpuk di sekitar Utbah, kemudian mereka berjaga. Ada seekor singa kemudian ngambil Utbah, dibawa lari. Doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya beliau mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, mohon engkau kuasakan seekor anjing dari ciptaanmu ataupun dari anjing-anjing ciptaanmu. Allah mengabulkan doa tersebut. Yang membawa Utbah ini adalah seekor asad ataupun seekor singa. Sehingga di sini para ulama mengatakan bahwa kadang-kadang istilah kalbun itu juga diperuntukkan untuk binatang buas yang lainnya. Jelas ya? Ini pendalilan yang disampaikan oleh beliau. Ini dalam pembahasan ini ya ikhwah sekalian. Ini maksudnya bukanlah hukum. Kalau seandainya ada suatu bejana yang diminum oleh atau dalamnya ada air kemudian diminum oleh binatang buas selain anjing, kemudian perlu untuk dicuci sebanyak 7 kali. Tidak. Pembahasan yang beliau sampaikan di sini adalah sekedar menggunakan istilah ataupun definisi dari seekor anjing itu bagaimana. Bukan pembicaraan masalah hukum sebuah bejana yang airnya habis diminum oleh binatang buas yang lainnya. Karena di sini ini adalah khusus tentang seekor anjing yang menjilat ataupun mungkin yang meminum wadah yang di dalamnya ada berisi air, maka perlu untuk dibasuh sebanyak 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan menggunakan debu. Artinya kalau ada bejana di situ ada air, kemudian ada binatang buas yang menjilatnya yang lainnya selain anjing, maka tidak perlu untuk dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu. Ini disampaikan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Di sini beliau mengatakan, ya ikhwah, udah adzan tadi? Udah? Nah, kita bahas poin sedikit lagi insyaallah. Jadi tadi itu masalah ulahun nabi turab ataupun Nabi Muhammad beliau mengatakan ihdahun nabi turab. Jadi salah satu di antara penggunaan 7 kali cucian tersebut salah satunya dengan menggunakan tanah. Dengan menggunakan tanah atau menggunakan debu. Di sini ya ikhwah sekalian, para ulama mereka tidak mensyaratkan tanahnya ini ataupun debunya ini ditaruh di awal secara tersendiri ataukah terpisah ataukah dioplos. Ini tidak ada masalah. Baik di awal, di tengah ataupun di akhir ataupun dioplos, silakan untuk menghilangkan najis yang ditimbulkan oleh anjing tersebut. Mungkin cukup sekian ya ikhwah sekalian. Mungkin cukup sekian insyaallah, semoga bermanfaat. Nanti kita bahas ataupun nanti habis salat Isya insyaallah ada sesi tanya jawab insyaallah. Untuk sesi yang pertama kita cukup sekian dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum